Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kukasihi dan dicintai oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan luar biasa, kita dipelihara sama Tuhan. Sampai kapanpun, selalu saya menangis kepada Tuhan, tidak bisa membalas Tuhan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tidak seorang pun seperti Bapa di surga. Cintanya manusia bisa berubah, saudara ya. Manusia banyak cintanya hanya masalah karena term and condition. Ada cinta bersyarat ya. Kalau syaratnya A, maka dipenuhi cintanya. Tapi kalau syaratnya tidak dipenuhi, nggak bisa. Sedangkan Tuhan tanpa syarat, unconditional love. Dulu kita tidak mengenal Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi Tuhan Yesus panggil kita menjadi anak-anaknya. Sehingga nanti kita mendapatkan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, berarti itu pilihan kita akan gagal dan hancur. Tapi kalau kita tetap berada di dalam terang Tuhan, hidup kita sangat bahagia. Kita di dalam pimpinan Tuhan. Itu mari kita mau lebih hari lebih sungguh kepada Tuhan. Mau makin hari makin dewasa, makin hari makin mengenalkan jalan kebenaran Tuhan dan hidup di dalam terang Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini dengan tema gelap dan terang. Karena dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi sekarang kita berada di dalam terang Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal yang ke-5, saya mau baca ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Lalu mari, kita harus berubah dengan pembaruan budi hati kita. Sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dulu dan sekarang. Ini ada perbedaan. Saya dulu cinta dunia. Cinta kerja keras untuk uang. Ya, padahal uang mati tidak dibawa, saudara. Ya. Tapi perbuatan baik kita, cinta kita kepada Tuhan Yesus, itu yang akan membekali buat setiap langkah hidup kita. Itu kita masuk di dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dulu cinta dunia, sekarang cinta Tuhan Yesus, haleluya. Dulu kita gelap, sekarang ada di dalam terang Tuhan. Dulu hidup tersiksa, sekarang mulia, haleluya. Dulu ku hidup di dalam dosa, sekarang hidup di dalam kebenaran. Tuhanku, serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Pakailah hidupku ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dulu aku suka marah, sekarang belajar bersabar, haleluya. Dulu suka bersungut-sungut, sekarang bersyukur, amin, haleluya. Dulu kita egois, sekarang rendah hati, haleluya. Dulu hidup di dalam kegelapan dosa, sekarang dalam terang Tuhan, amin, haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus, sampai aku masuk surga, haleluya. Dulu aku cinta diri sendiri, sekarang cinta sesama. Dulu suka dendam,
Sekarang hati penuh cinta kasih. Dulu ku hidup sombong, sekarang rendah hati sakal. Dulu cinta diri sendiri, sekarang cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Dulu aku hidup di dalam kegelapan, sekarang mulia. Amin. Haleluya. Dulu sekarang beda, sekarang aku cinta Yesus. Dulu aku rasa terhina, sekarang mulia. Haleluya. Dulu hidup dalam dosa, sekarang dalam kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya. Dulu ku serahkan seluruh hidupku ya Tuhan Yesus. Pakailah hidupku ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin. Haleluya. Tuhanku serahkan seluruh hidupku, aku mau cinta Yesus setia dan taat. Dulu aku sombong, sekarang rendah hati. Haleluya. Dulu aku suka dunia, sekarang cinta Tuhan Yesus. Dulu dihianati, sekarang dibentuk Tuhan Yesus. Dulu suka tersinggung, sekarang hati mulia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentuklah seluruh hidupku, Roh Kudus kuasailah hidupku Bapa. Sekarang aku berjalan dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat anugerah-Mu. Dulu aku hidup di dalam kegelapan dosa, sekarang aku mengenal kebenaran Tuhan. Aku cinta Engkau Yesus sampai langkahku yang terakhir. Ampunilah semua dosaku, semua kilapku, semua salahku Bapa. Ampuni, ampuni Tuhan Yesus. Perbarui hidupku, melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sucikan hati kami Bapa, pikiran kami, mulut kami. Sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, berdaulat, berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu dan Kamu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Saya menangis nyanyi ini karena saya juga dulu egois, saudara ya. Setiap kita pasti egois. Setiap kita pasti dulu sifatnya seperti iblis. Karena iblis itu dulu egois, sifatnya tinggi hati, sombong, mudah tersinggung. Tapi sekarang kita dibentuk sama Tuhan. Memang butuh waktu Bapak Ibu ya, butuh waktu. Ya selama kita hidup dunia ini memang up and down. Kadang kita semangat, atau kita bisa lemah. Ya kita kadang optimis, bisa pesimis, segala macam bisa terjadi. Di dalam keadaan dunia, gerakan-gerakan dunia, gelombang-gelombang dunia ini tidak jelas, sudah tidak tentu. Sama juga di dalam kehidupan kita, uncertainty condition. Untuk itu pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan. Pada waktu kita ingin berbuat dosa, Roh Kudus akan ingatkan kita. Pada waktu kita tersinggung, Roh Kudus ingatkan kita. Pada waktu kita mau marah, Roh Kudus ingatkan kita. Sehingga kehidupan kita ada kontrol. Itulah namanya pengendalian diri. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, pasti kita akan egois. Pasti kita mau menangnya sendiri. Dendam, benci, iri hati, segala macam perbuatan-perbuatan jahat bisa terjadi. Tapi itulah hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi sekarang kita ada di dalam terang Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi sekarang kita berada di dalam terang Tuhan. Yaitu kita sebagai anak-anak terang. Untuk itu mari sebelum kita tidur, sebelum kita berbaring, selalu kita diisi dengan firman Tuhan. Bangun tidur besok, kita diisi dengan firman Tuhan. Jadi Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir, sehingga hidup kita menjadi beres. Dari sejak kita bangun tadi pagi, ya sampai kita nanti tidur dan besok dan seterusnya, kita senantiasa ada di dalam terang Tuhan. Mari kita lihat perbedaan antara hidup di dalam kegelapan dan hidup di dalam terang Tuhan. Mari kita membaca surat 1 Yohanes pasal 5. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan Bapak Ibu ya, kita bisa setia, Bapak Ibu bersama saya bisa setia sama Tuhan. Ya, bisa terus ikut dalam doa, baca firman Tuhan, tidak pernah bosan. Ini karena anugerah Tuhan. Ini anugerah saudara. Ya, karena Tuhan berkata dalam ini Injil Yohanes pasal 6 ayat 5 ayat 65, orang bisa datang kepada Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu perlu koreksi diri. Kalau sampai malas tidak mau berdoa, hati-hati itu. Jangan sampai kasih karunia Tuhan diangkat sama kita. Seperti doa Raja Daud, jangan sampai Tuhan, Roh Kudus engkau tarik keluar dalam hidup. Jangan sampai. Sebab kalau itu ditarik sama Tuhan, maka kita menjadi hamba dosa. Dan hidup di dalam dosa, akhirnya hidup menjadi fatal, saudara. Seperti peristiwa yang akhirnya lagi rame, saudara, tembak-menembak untuk polisi. Fatal, saudara, itu sudah mati. Yang ditembak sudah mati, saudara. Bisa hidup lagi? Tidak bisa, saudara. Sudah selesai. Berarti kalau sudah kita nih diperhamba oleh dosa, nyesal, saudara. Seperti 5 gadis yang bodoh. Nyesal dia, pintu dah tertutup. Nangis-nangis seperti darah. Sudah tidak bisa dibuka lagi. Bahkan Tuhan berkata, nyala kamu. Hai kamu sekalian yang hidup di dalam kegelapan dosa. Aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Aduh, ampun. Tapi untuk itu mari. Kesempatan selagi masih ada. Terang itu masih ada. Mari kita mau hidup di dalam terang Tuhan. Mari kita mau baca 1 Yohanes pasal 5, pasal 1. Puji Tuhan loh ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita sudah masuk di suratan Yohanes ya. Puji Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Kemarin masih baca di Petrus. Kalau sudah masuk suratan Yohanes, tinggal satu kitab lagi, surat Yudas. Setelah masuk kitab Wahyu. Terus kita lakukan setia. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Yesus cinta kita semua. Amin. Saya mau baca suratan Yohanes yang pertama. Pasal pertama ayat 5-10. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10 yang terakhir. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam suratan 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dalam rumah tangga kita diberkati, dalam pekerjaan diberkati, dalam pelayanan diberkati, dalam usaha bisnis diberkati. Apa yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, profesi, kedudukan, jabatan, apapun keadaan kita, kalau bersama dengan Tuhan, pasti beda, saudara. Karena Tuhan sumber terang, Tuhan sumber kebenaran, Tuhan Yesus sumber kekudusan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Dan kalau kegelapan adalah iblis. Makanya kalau dalam Alkitab, saudara, ya, pada waktu Lucifer sudah dicampakkan ke bumi, maka bumi itu gelap, saudara. Ya, lihat ini. Kan pada waktu itu kan dicampakkan ke bumi. Ya, waktu ada dulu Lucifer di surga, kalau karena dia ingin melawan Tuhan, dicampakkan sama Tuhan ke bumi. Nah, itu sebelum ada Nawa diciptakan, ya saudara. Jadi ada duluan iblis tuh. Ternyata ada, saudara. Coba Bapak Ibu baca ya. Kejadian pasal 1, ya, ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah manusia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi diciptakan dulu. Ya, setelah diciptakan, tapi di yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Lihat ini. Jadi awalnya sebelum manusia diciptakan, dunia gelap. Karena apa? Waktu itu Tuhan ciptakan bumi, langsung Lucifer berdosa, dicampakkan ke bumi, saudara. Ya, kalau kita baca di Wahyu pasal 12, ini ada ayatnya, saudara. Tidak lagi ada di surga. Sejak saat itu ribut, saudara. Kenapa? Ya salah sendiri. Dulu Lucifer enak-enak jadi penghulu malaikat di surga, tapi dia sombong ingin menyamai dengan Tuhan. Coba saya mau baca. Wahyu 12 ayat 7, 8 dan 9. Maka timbullah peperangan di surga. Nah, dulu pernah terjadi, saudara. Karena masalahnya si Lucifer tadi itu, ya, nantang sama Tuhan ingin menyamai. Tadi kan di surga. Ribut, saudara. Dicampakkan. Surga tidak boleh ada ribut, saudara. Dicampakkan, sejak itu tidak ada lagi, saudara. Ini baca. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, mulai saat itu, tapi tidak disebut tahunnya. Sebelum manusia belum ada nih, sudah ini terjadi, ya. Ini bisa ribuan tahun yang lalu. Bisa jutaan atau triliunan yang tahu. Ya, itu urusan Tuhan. Karena itu tersembunyi. Urusan kita bukan ngurusin itu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa di surga tidak lagi kegelapan. Karena surga tempatnya tahta Allah. Dan iblis dicampakkan ke bumi di ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua, yaitu iblis, Satan, yang membesarkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat. Nah, ini dilemparkan ke bumi. Nah, makanya gelap, saudara. Tadi itu kan sudah baca tuh. Gelap gulita, kosong. Makanya manusia kalau tidak ada Tuhan, sudah hidup di dalam kegelapan, kosong. Kosong artinya tidak ada kebenaran. Maka kita pentingnya di sini hidup di dalam terang Tuhan. Jangan mau karena dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Dulu. Saya mau baca. Dulu seperti apa? So, lihat ini, ya. Kalau saya mau baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, saudara. Ayat 5 dan 6, ya. Ayat 7, saya mau bacakan ini. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Nah, kita suka pornografi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan, sama seperti dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang durhaka. Dulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, ini dulu kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, egois. Pantasan sekarang kalau kita lihat berita-berita di televisi,
suami istri terjadi perceraian, pembunuhan, perselingkuhan, pembunuhan terjadi. Waduh, segala macam itu bentuknya kegelapan dosa. Tetapi kita sekarang ada di dalam terang Tuhan. Maka dia ada 8. Tapi sekarang, nah ini jalan terang saudara. 8. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan sampai kita ada lagi di dalam kehidupan kita. Karena kita menggunakan manusia baru di ayat 10 sebagai ayat terakhir. Ayat 10, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Ini kita dulu hidup di dalam kegelapan, tapi sekarang kita mau ada di dalam terang Tuhan, yaitu diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran Tuhan. Karena jelas kita suatu hari kelak menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena dari awal kita diciptakan serupa dengan Kristus. Maka begitu tahap kedua kita jatuh dalam dosa. Dan yang Tuhan proses hidup kita supaya kita menjadi serupa dan Kristus, sehingga kita tidak ada dosa lagi dalam kehidupan kita, tapi yang ada di dalam hidup kita kebenaran Tuhan. Maka oleh itu mari kita mencintai Yesus, kita mau pelihara kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Itu kasih karunia Tuhan. Dengan cara apa? Ya, mari kita baca firman Tuhan siang dan malam, dan kita menjadi pelaku firman. Firman-firman sudah kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, termasuk dengan saya. Semua kita simak baik-baik. Atur waktu sebaik-baiknya untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhanku, serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Lagi segenap hidupku dalam tangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Pakailah hidupku Tuhan Yesus menjadi alat bagi-Mu. Hidupku, oh setia cinta Yesus, dan tak sampai jumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari senantiasa kita berjaga dan berdoa. Dan ingat senantiasa terang Tuhan. Karena kita melangkah di dalam terang Tuhan. Bukan kita orang gelap lagi, tapi kita menjadi anak terang Tuhan. Dan Tuhan semua memberkati. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.